Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan terus membagi firman Tuhan bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami rindu firman-Mu terus tersingkap bagi kami Bapa. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkannya. Amin. Bagian firman Tuhan kita pinjam Lukas pasal 17. Saya akan angkat bagi kita ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ kerumunan burung nacar." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Kelavos yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan terus diberikan bagi saudara dan saya, mengajak kita untuk marilah kita semakin membangun hidup kita dengan Tuhan. Artinya saudara dan saya harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bertumbuh dalam percaya kita kepada Tuhan. Supaya pada saat saudara dan saya membangun perjalanan kehidupan kita yang terus bertumbuh dengan Tuhan, maka saya percaya perjalanan hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan akan terus membentuk kehidupan kita seperti apa yang Dia inginkan. Firman Tuhan selalu mengajak kita bagaimana kita terus memposisikan di hidup kita sebagai posisi kehidupan orang benar, sehingga kita akan berdiri sebagai orang benar. Karena saatnya nanti saudara, ada waktu di mana akan terjadi pemisahan-pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya diingatkan, kalau dikatakan lewat firman Tuhan akan terjadi pemisahan-pemisahan, yang seorang akan dibawa, tadinya mereka bersama, terus seseorang akan dibawa. Murid-murid bertanya, dibawa kemana Tuhan? Artinya kalau saudara baca ayatnya yang ke-37, dikatakan, kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Artinya mereka bertanya, yang satunya itu dibawa kemana? Nah, apa jawab Yesus kepada mereka? Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Artinya kita tahu burung nasar ini adalah burung pemakan bangkai. Artinya Yesus mengatakan kepada mereka bahwa terjadi pemisahan itu membuat sehingga hidup orang-orang yang mengalami pemisahan itu, hidupnya itu mengalami kematian. Artinya mereka tidak lagi berguna, mereka mengalami kematian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu hari-hari ini kita ada dalam masa-masa yang sukar. Pastikan saudara dan saya terus membangun kehidupan kita dengan Tuhan, supaya kita tidak mengalami kematian di dalam hidup kita. Kematian yang dimaksudkan di sini bukan kematian fisik, tetapi kematian yang dimaksudkan di sini adalah kematian roh. Orang yang mengalami kematian roh, hidupnya itu tidak akan pernah berkemenangan. Orang yang mengalami kematian roh, dia akan berputus asa dengan semua hal dan keadaan yang dia alami. Nah, oleh karena itu, saya ingin saudara kita belajar lewat firman Tuhan. Mari kita bangun hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga terjadi pemisahan-pemisahan. Saudara dan saya akan terpilih menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, atau menjadi orang-orang yang dipisahkan untuk orang-orang yang ada di dalam kematian. Tapi kita akan mengalami kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan, sehingga saya percaya kita akan diposisikan menjadi posisi orang benar. Nah, oleh karena itu pemirsa Kelavos yang diberkati Tuhan, bangunlah hidup saudara terus dengan Tuhan. Saudara mendengarkan firman, belajarlah untuk melakukan firman itu dalam hidup saudara, supaya engkau dapat mampu untuk hidup sebagai orang benar, dan engkau akan mampu hidup percaya kepada Tuhan. Sehingga percayamu kepada Tuhan tidak sekedar kata-kata, tetapi percayamu kepada Tuhan akan membawa engkau hidup percaya dengan tidak ada pergumulan sedikit pun. Nah, pemirsa Kelavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar. Hari-hari hidup kita sekarang ini, istilah hidup-hidup kita dengan hidup membangun kehidupan yang sungguh dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara. Selagi semua keadaan kita masih baik-baik, mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Karena ada saatnya akan terjadi pemisahan-pemisahan itu. Sehingga kalau pemisahan itu terjadi, maka di manakah posisi kita? Pastikan kita tetap ada dalam posisi orang benar. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saudara dan saya percaya kita akan terus dimampukan Tuhan untuk tersingkap firman Tuhan, memampukan kita untuk membangun hidup kita lebih berguna untuk kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk kami dapat terus belajar membangun hidup kami
untuk kami diposisikan menjadi posisi orang benar, sehingga terjadi pemisahan-pemisahan itu. Kami percaya kami akan terpilih menjadi orang benar. Inilah kami Tuhan, kami mohon Roh Kudus singkapkan terus firman Tuhan bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.